sudah terjadi kesepakatan bersama dari sudut pandang yang berbeda dan mereka berdua sama-sama mengakuinya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah toleransinya semakin besar. Mengapa orang tidak ada toleransi? Ini lebih baik kita ini rebutan salah daripada rebutan benar. Seperti itu. Akhirnya apa? Si A dan si B tadi rebutan apa? Rebutan salah. Menyalahkan siapa? Menyalahkan dirinya sendiri. Sehingga kalau sudah seperti itu, lanjutnya apa? Lanjutnya adalah I. Itu apa? Improve. Improve apa yang kita tingkatkan? Improve kualitas daripada topik yang akan kita diskusikan. Jadi kita harus betul-betul menguasai knowledge-nya, mengetahui pengetahuannya. Pengetahuan tentang apa? Tentang topik. Topik yang akan kita negosiasikan, baik dari segi hukum, baik dari segi sosial, baik dari segi budaya, baik dari segi agama. Sehingga semakin kita menguasai topik, menguasai bahan yang akan kita bicarakan, yang akan kita negosiasikan, maka itu akan jauh lebih baik. Karena apa? Banyak sekali pembenaran kata yang melekat pada otak kita. Banyak sekali sudut pandang, cara pandang, yang tentunya ini akan memperkuat argumentasi-argumentasi kita sehingga bisa diterima oleh lawan bicara kita, baik secara logika ataupun secara emosionalnya, seperti itu. Oke? I yang kedua, salsabila, double I ya teman-teman ya. Yang kedua apa? Imajinasikan, bayangkan, imajinasikan bahwa hasil keputusan negosiasi, hasil keputusan kesepakatan ini sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kesepakatan, hasil dari kesepakatan atau hasil dari keputusan ini betul-betul kita bayangkan bahwa hasil ini adalah hasil yang sesuai dengan kemauan kita, hasil yang sesuai dengan harapan kita. Itu kita bayangkan. Cara membayangkannya bagaimana? Ada 3 syarat membayangkan supaya ini bisa betul-betul menjadi kenyataan. Yang pertama, bayangkan dengan kuat, betul-betul kuat, diimajinasikan sekuat mungkin, senyata mungkin, seperti itu, senyata mungkin. Ya, sekuat mungkin, senyata mungkin bahwa hasil keputusan atau kesepakatan dari proses negosiasi tadi itu sesuai dengan harapan kita. Yang kedua syaratnya apa? Dalam berimajinasi. Yang kedua adalah bayangkan secara detail. Detail itu bagaimana? Detail itu secara rinci, secara terperinci. Hasil keputusannya itu seperti apa? Dibayangkan tempatnya bagaimana, suasananya bagaimana. Betul-betul dibayangkan siapa saja yang ada di dalam proses negosiasi itu, orang-orangnya siapa saja, dibayangkan, orangnya mangguk-mangguk, dibayangkan secara detail, secara terperinci bagaimana proses negosiasi itu sampai mereka semua mencapai keputusan bersama, dan keputusan bersama ini adalah keputusan yang sesuai dengan harapan kita. Oke? Kemudian yang ketiga apa? Syarat yang ketiga adalah emosional. Kuat, detail, dan emosional. Bayangkan secara emosional, perasaan kita itu seperti apa ketika proses negosiasi ini betul-betul berjalan sesuai dengan harapan kita dan hasilnya sesuai dengan harapan kita. Perasaan kita bagaimana, hawanya bagaimana, energinya bagaimana, sampai kita ini seolah-olah itu merasa terbang, merasa senang sekali, merasa bahagia. Karena apa? Karena hasil daripada keputusan atau kesepakatan itu sesuai dengan rencana kita atau sesuai dengan harapan kita. Bayangkan seindah mungkin, senikmat mungkin, sampai kita ini rasanya itu tubuh kita ini kayak ternyang sampai di rambut ini kayak ada setrum, ternyang terus keluar ke atas itu loh, sampai merinding gini, terus rasanya senang, bahagia. Nah, ketika sudah bahagia, baru teman-teman menemui lawan bicara kita atau lawan bicara negosiasi kita, seperti itu. Kemudian teman-teman, L, salsabila. L-nya apa? Lebih fokus pada solusi. Teman-teman, masalah itu bukanlah masalah.
tapi cara kita mengatasi masalah itulah masalah yang sesungguhnya. Maka ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi perbedaan, kita menghadapi perpecahan, kita menghadapi sudut pandang yang berbeda, maka yang kita lakukan adalah fokus pada solusinya, jangan fokus pada masalahnya. Mengapa? Kalau kita fokus pada masalahnya, maka yang sering terjadi adalah kita akan saling menyalahkan. Menyalahkan apa? Menyalahkan mengapa masalah itu timbul. Padahal ini percuma, ini percun tak pergun ini. Kita membahas sesuatu yang sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Ngapain kita harus saling menyalahkan? Ada masalah ya kita hadepin, bukan saling salah menyalahkan, bukan mencari sebab mengapa masalah itu bisa muncul, mengapa masalah itu bisa terjadi. Justru ini akan semakin runyam, justru akan menimbulkan masalah-masalah baru. Dan tidak mengobati masalah yang lama, tidak menyelesaikan masalah yang lama. Yang muncul adalah masalah baru dalam masalah yang baru. Maka dari itu teman-teman, sekali lagi, masalah itu bukanlah masalah, tapi cara kita mengatasi masalah itulah masalah yang sesungguhnya. Maka kita wajib fokus pada solusi, pada jalan keluar untuk memecahkan masalah ini. Ini sudah ada masalah, bagaimana solusinya? Fokusnya pada solusi. Solusinya bisa nggak? Oh nggak bisa, kalau gitu solusi ini bagaimana? Oh nggak bisa, kalau gitu solusi ini bagaimana? Jadi kita senantiasa fokus pada solusi. Karena apa? Kalau kita fokus pada solusi, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penyelesaian masalah. Kalau kita fokus pada masalah, yang terjadi adalah muncullah masalah-masalah baru. Oke? Understand? Oke teman-teman. Yang terakhir, salsabila. Strategi salsabila. A-nya apa? Action secepat mungkin terhadap keputusan yang sudah disepakati. Mengapa Pak harus action secepat mungkin? Karena manusia itu kecenderungannya bisa berubah. Apalagi kalau ada yang ngasih masukan-masukan baru, inputan-inputan baru. Semakin lama kita menunda-nunda hasil suatu keputusan, maka akan ada potensi orang lain atau lawan bicara kita ini berubah karena dia mendapatkan inputan baru, masukan baru dari temannya, dari saudaranya, dari orang tuanya, atau dari sahabatnya, dari konsultannya. Sehingga apa? Kalau kita semakin lama menunda hasil sebuah keputusan atau kesepakatan, itu sama saja kita memperbesar potensi untuk tidak terjadi kesepakatan. Saya ulangin, kalau kita tidak segera action terhadap kesepakatan yang sudah disepakati, maka yang terjadi adalah kita memperbesar potensi untuk tidak tercapainya suatu hasil kesepakatan, atau kesepakatan itu semakin besar potensi untuk dilanggar. Oke, maka dari itu kalau hasil keputusan atau kesepakatan sudah sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita segera mungkin ambil tindakan, ambil action secepat mungkin. Oke? Terima kasih. Oke, teman-teman, itulah strategi negosiasi yang telah saya sampaikan ke teman-teman dengan nama strategi salsabila. Saya sangat berharap sekali dengan strategi salsabila ini bisa memberikan pemahaman baru, wacana baru bagi teman-teman, sehingga teman-teman akan lebih mudah dalam proses bernegosiasi. Jadi strategi salsabila ini dalam proses negosiasinya melibatkan pikiran bawah sadar. Yang saya harapkan dengan melibatkan pikiran bawah sadar akan lebih cepat mempermudah lawan bicara kita untuk mengikuti apa yang kita kehendakin. Sehingga tercipta apa? Win-win solution. Seperti itu. Oke teman-teman, sekali lagi saya sangat terima kasih atas waktu teman-teman mendengarkan channel saya dengan sangat setia ini. Saya berharap topik tentang teknik negosiasi dengan strategi salsabila ini bermanfaat untuk semua teman-teman. Dan saya sangat senang sekali apabila teman-teman merasa bermanfaat dan mau dengan ikhlas, dengan tulus membagikan video ini, menge-sharekan video ini ke semua kontak, ke semua grup teman-teman semuanya, sehingga bisa menjadi amal jariah bagi teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang positif di channel
IM level ini. Sampai ketemu lagi di topik-topik yang lebih hangat, lebih seru. Terima kasih teman-teman semuanya. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you can.